Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada tanggal 21 April 2025, dunia dikejutkan oleh kabar yang datang dari jantung Vatikan. Paus Fransiskus, pemimpin ke-266 Gereja Katolik Roma, telah meninggal dunia pada usia 88 tahun. Beliau menghembuskan nafas terakhir di kediaman sederhana Santa Marta, tempat yang selalu ia pilih sebagai lambang kesederhanaannya. Menolak istana megah tempat para paus sebelumnya bersemayam. Hanya sehari sebelum wafatnya, ia masih terlihat duduk di kursi roda, muncul di lapangan Santo Petrus, memberkati jutaan umat Katolik yang memadati lokasi suci itu dalam rangka merayakan Hari Raya Paskah. Ia juga sempat bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, dalam sebuah pertemuan singkat namun syarat makna. Kontroversi pun mencuat, menyebut pertemuan itu sebagai jabat tangan maut, kiasan yang memantik diskusi tak hanya di kalangan umat Katolik, tapi juga dalam komunitas geopolitik dan teologi akhir zaman. Kematian Paus Fransiskus bukan hanya menjadi momen duka, tetapi juga membuka kembali tabir tentang sebuah nubuat kuno yang telah lama menjadi topik hangat di antara para mistikus dan peneliti naskah-naskah kuno, nubuat Paus terakhir. Nubuat Meleki dan misteri Paus terakhir. Salah satu nubuat yang paling mencengangkan dalam sejarah Katolik adalah ramalan Uskup Agung Irlandia, Saint Meleki. Pada tahun 1139, dalam kunjungannya ke Roma, Meleki mengaku mendapat penglihatan dari Tuhan yang menampilkan deretan 112 paus yang akan memimpin gereja hingga tibanya hari penghakiman. Ia menuliskan penglihatan ini dalam bentuk frasa-frasa singkat berbahasa Latin pada perkamen yang kemudian diserahkan kepada paus saat itu dan disimpan di arsip rahasia Vatikan. Naskah itu baru ditemukan pada abad ke-16 oleh Arnold de Wion, seorang sejarawan Benediktin, dan sejak itu menjadi bahan kajian dan kontroversi lintas zaman. Frasa terakhir dalam daftar itu merujuk kepada seorang paus yang disebut Petrus Romanus, Petrus dari Roma. Yang mengejutkan, dalam nama lengkap Paus Fransiskus, George Mario Bergoglio, terdapat unsur nama Petrus dalam penahbisan Latin resminya. Lebih dari itu, banyak melihat keputusannya untuk tidak tinggal di istana apostolik dan lebih memilih kediaman Santa Marta sebagai tindakan Petrusian yang merakyat. Paus Fransiskus dari Buenos Aires menuju puncak rohani dunia. Lahir pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina, George Mario Bergoglio dibesarkan dalam keluarga imigran Italia yang sederhana. Ayahnya adalah seorang akuntan kereta api, sementara ibunya mengurus rumah tangga. Ia tumbuh bersama 4 saudara kandung dalam lingkungan yang membentuk pandangan sosial dan spiritualnya sejak dini. Salah satu titik balik hidupnya terjadi saat ia berusia muda dan menderita infeksi paru-paru akut yang memaksanya menjalani operasi pengangkatan sebagian paru-parunya. Pengalaman ini tidak hanya membentuk daya tahan fisiknya, tetapi juga menjadi titik refleksi spiritual yang terus mengiringi perjalanan hidupnya. Pada tahun 1958, ia bergabung dengan Ordo Yesuit, Societas Lesu, yang dikenal ketat dan intelektual. Ia ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1969, diangkat menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada 1998, lalu kardinal pada 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Pada tahun 2013, setelah pengunduran diri tak terduga dari Paus Benediktus XVI, Bergoglio terpilih secara mengejutkan melalui konklav rahasia menjadi paus pertama dari Amerika Latin, dari selatan dunia, dan juga dari Serikat Yesus. Pemilihan nama Fransiskus adalah bentuk penghormatan kepada Santo Fransiskus dari Assisi, sosok yang mengabadikan hidup untuk kemiskinan, perdamaian, dan cinta terhadap ciptaan.
Pilihan nama ini mencerminkan tekad Paus Fransiskus untuk menjalani hidup yang bersahaja dan berpihak kepada kaum tertindas. Reformasi yang menggetarkan akar tradisi. Selama 12 tahun kepemimpinannya, Paus Fransiskus menjadi simbol perubahan. Ia mencoba membawa gereja Katolik ke zaman modern, mengangkat isu-isu seperti perubahan iklim, imigrasi, keadilan ekonomi dan hak minoritas. Ensiklik seperti Laudato Si 2015 dan Fratelli Tutti 2020 menyerukan tanggung jawab global terhadap lingkungan dan solidaritas universal. Namun, reformasi itu tidak disambut semua pihak dengan tangan terbuka. Kaum konservatif dalam gereja menuduhnya menyimpang dari ajaran inti Katolik dan terlalu mendekat pada agenda globalis. Yang paling dipersoalkan adalah sikap terbukanya terhadap umat Katolik yang bercerai dan menikah kembali, serta keputusan yang kontroversial pada 2023 untuk mengizinkan pemberkatan pasangan sesama jenis. Kritik juga datang atas responnya terhadap krisis pelecehan seksual di dalam gereja. Meski ia menyerukan zero tolerance, langkah-langkahnya dinilai setengah hati dan lamban oleh kelompok korban. Perjanjian Vatikan, Tiongkok dan tuduhan menjual gereja. Salah satu babak paling kontroversial dalam masa kepemimpinan Paus Fransiskus adalah keputusan untuk menandatangani perjanjian sementara dengan pemerintah Tiongkok pada tahun 2018 yang memungkinkan Partai Komunis Tiongkok PKT memiliki peran dalam pemilihan dan pengangkatan uskup Katolik di negara tersebut. Perjanjian ini menjadi yang pertama sejak hubungan Vatikan Tiongkok diputus tahun 1951, menyusul pengusiran utusan Vatikan oleh rezim komunis. Meski Vatikan menyatakan bahwa Paus tetap memiliki hak veto akhir, detail dari perjanjian ini tidak pernah sepenuhnya dipublikasikan. Laporan dari kalangan dalam menyebut bahwa PKT memiliki wewenang untuk mencalonkan kandidat uskup dan memblokir kandidat yang tidak diinginkan. Ini memicu tuduhan bahwa gereja menjual dirinya kepada rezim ateis. Kardinal Joseph Chen dari Hong Kong, seorang kritikus vokal kebijakan ini, menyebutnya sebagai langkah bunuh diri bagi gereja bawah tanah yang selama puluhan tahun setia pada Roma. Dalam surat pribadinya pada 2020, ia menyatakan, Vatikan telah menyerahkan tubuh Kristus ke tangan Yudas Iskariot. Perjanjian tersebut diperbarui pada 2020-2022 dan terakhir pada 2024. Meskipun terus menuai kecaman internasional dan memunculkan pertanyaan, apakah Vatikan sedang berkompromi atas iman ataukah mencoba menyelamatkan jemaat dengan jalan diplomasi? Fransiskus, Xi Jinping dan simbolisme globalisme. Kematian Fransiskus secara kebetulan bersamaan dengan pengunduran diri Klaus Schwab, pendiri Forum Ekonomi Dunia dan arsitek ide Great Reset, membuka ruang spekulasi akan adanya kehendak ilahi atau simbolisme sejarah. Fransiskus dan Schwab bukan hanya seumur, keduanya dilihat sebagai representasi wajah globalisme modern yang menonjolkan kerjasama antar negara, redistribusi ekonomi, dan kontrol iklim global. Yang mengejutkan, Fransiskus diangkat menjadi paus pada 13 Maret 2013. Sehari setelahnya, 14 Maret, Xi Jinping secara resmi dilantik sebagai Presiden Tiongkok. Dua tokoh besar dunia dari dua ujung spektrum agama dan politik naik ke tampuk kekuasaan dalam waktu 24 jam. Ada yang menyebut ini coincidence of the millennium, tetapi ada pula yang menyebutnya bagian dari skema langit. Dalam laporan Le Monde tahun 2020, disebutkan bahwa seorang Yesuit senior mengklaim bahwa Fransiskus memandang kenaikannya bersamaan dengan Xi Jinping sebagai panggilan sejarah, bahkan berharap bisa mencairkan hubungan Vatikan Tiongkok secara personal. Xi pada 2014 mengizinkan pesawat Fransiskus untuk pertama kalinya melintasi wilayah udara Tiongkok, sesuatu yang tidak pernah diizinkan kepada paus sebelumnya. Bahkan Paus Yohanes Paulus II pernah ditolak keras.
Sikap ini dianggap simbol dari kedekatan diam-diam antara dua tokoh global. Namun muncul pertanyaan yang menggema di kalangan pengamat. Jika Fransiskus sudah pergi, apakah giliran Xi akan tiba? Transformasi ajaran dan perang doktrinal. Paus Fransiskus bukan hanya reformis struktural, ia juga reformis doktrinal. Sejak tahun 2013, pernyataannya tentang homoseksualitas menggemparkan dunia. Siapa saya yang bisa menghakimi orang yang mencari Tuhan dengan niat baik, meski memiliki kecenderungan homoseksual? Dalam gereja Katolik yang selama berabad-abad menyebut homoseksualitas sebagai disorder, pernyataan ini seperti gempa. Meskipun ia tak pernah secara resmi mengubah doktrin, Fransiskus secara konsisten menurunkan ketegangan terhadap isu ini. Tahun 2023, ia mengizinkan pemberkatan pasangan sesama jenis meski bukan sakramen pernikahan dalam konteks pastoral, dan itu cukup untuk memecah gereja secara ideologis. Reformasi lain yang juga mengundang kontroversi adalah dokumen Amoris Laetitia tahun 2016 yang membuka ruang untuk umat Katolik yang telah bercerai dan menikah kembali menerima komuni dengan syarat pertimbangan pastoral dan penilaian individual oleh imam. 4 kardinal konservatif, termasuk Raymond Burke, mengajukan 5 pertanyaan resmi, namun tidak satu pun dijawab oleh Vatikan secara resmi. Ia menambah keresahan akan kaburnya posisi gereja terhadap prinsip sakramental yang seharusnya tidak bisa dinegosiasikan. Sejumlah keuskupan di Argentina dan Jerman mulai memberlakukan kebijakan pemberkatan berdasar situasi, sedangkan Polandia dan Kanada menolak. Hasilnya, gereja Katolik kini terpecah secara internal menjadi 2 arus besar, progresif dan konservatif. Skandal seksual dan luka tak sembuh. Meski skandal pelecehan seksual oleh imam-imam Katolik telah terungkap sejak awal 2000-an, Paus Fransiskus mewarisi luka yang belum tertutup dan mencoba mengobatinya. Pada 2019, ia mengadakan pertemuan besar para uskup dunia di Vatikan untuk merumuskan strategi global. Namun langkah-langkahnya sering dianggap tidak cukup tegas. Kasus Kardinal Theodore McCarrick yang naik pangkat meski ada laporan pelecehan menjadi sorotan utama. Fransiskus dicurigai tahu lebih awal, tetapi baru bertindak setelah publik menekan. Banyak korban, khususnya dari Amerika Latin dan Afrika, mengeluhkan ketertutupan proses penyelidikan dan minimnya transparansi. Gereja juga belum sepenuhnya membersihkan jaringan perlindungan internal yang melibatkan uskup dan kardinal yang memindahkan imam pelaku daripada menghukumnya. Meninggalnya sang paus dan arti di balik simbol. 1 hari sebelum wafat, Paus Fransiskus memimpin doa Paskah di lapangan Santo Petrus. Dalam pesan terakhirnya yang diposting di X, dulu Twitter, ia menulis, "Kristus telah bangkit. Itu adalah makna seluruh keberadaan kita. Kita tidak dilahirkan untuk mati, tetapi untuk hidup." Banyak pihak melihat ini sebagai epilog dari era kepemimpinannya dan bahkan sebagai pengantar menuju masa yang akan sangat berbeda. Jika ia memang paus terakhir sebagaimana nubuat Saint Malaki, maka dunia, menurut ramalan tersebut, akan segera menghadapi hari penghakiman. Di sisi lain, pengunduran diri Klaus Schwab juga menjadi bahan pembicaraan luas. Schwab adalah tokoh utama dalam penyebaran konsep Great Reset dan transformasi kapitalisme global. Para analis konservatif menyebut kepergian 2 tokoh globalis dalam rentang waktu 24 jam adalah simbol dari berakhirnya era globalisme dan awal dari kebangkitan nasionalisme dan kedaulatan tradisional. Akhir zaman atau awal baru. Ramalan Saint Malaki menyebut bahwa setelah Paus ke-112 yang diyakini sebagai Fransiskus, dunia akan berada dalam kesengsaraan besar dan Roma akan dihancurkan sebelum tibanya penghakiman terakhir.
Jika Xi Jinping yang naik bersama Fransiskus pada 2013 adalah representasi dari kekuatan bumi dan Fransiskus dari kekuatan langit, maka kematian Sang Paus memicu pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Apakah kita sedang menyaksikan kejatuhan dua kekuatan besar sekaligus? Apakah ini bertanda bahwa zaman lama sedang runtuh, membuka jalan lagi lahirnya peradaban baru? Sebagian spiritualis menyebut ini sebagai transisi peradaban. Para mistikus menyinggung kedatangan Mesias atau pembersihan besar yang akan menyapu korupsi moral dan politik yang telah lama mencengkeram dunia. Seperti yang diungkap dalam catatan terakhir Fransiskus, kita bukan dilahirkan untuk mati, tetapi untuk hidup. Mungkin kematiannya bukanlah akhir, melainkan panggilan untuk kehidupan baru, bagi gereja, bagi bangsa-bangsa, dan bagi umat manusia seluruhnya. Penutup. Dengan kepergian Paus Fransiskus dan menghilangnya tokoh-tokoh global lainnya, dunia seperti menahan napas. Banyak yang bertanya, siapakah yang akan menggantikan Paus terakhir? Apakah inilah babak awal dari yang telah dinubuatkan selama berabad-abad? Ataukah ini hanya satu lagi episode kebetulan sejarah? Dunia sedang bergulir menuju suatu titik yang belum pernah dijelajahi, dan jawaban atas pertanyaan besar itu mungkin tak akan datang dari Vatikan, Beijing, ataupun Davos. Mungkin jawaban itu akan datang dari langit. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.